Halo saya Matt dan hari ini saya akan memandu Anda membuat situs web WordPress Anda dengan SiteGround. Dalam tutorial ini, kita akan mulai dengan menyiapkan akun hosting SiteGround Anda dan saya akan memastikan Anda tahu cara mendapatkan harga terendah yang tersedia. Setelah itu, kita akan mengonfigurasi nama domain Anda dan menjalankan WordPress. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara mengakses perpustakaan besar template situs web profesional. Semuanya benar-benar gratis dan dirancang agar terlihat bagus di perangkat apapun. Terakhir, saya akan mengajarkan Anda cara mempersonalisasi template-template ini menggunakan Elementor, yang merupakan pembuat situs web drag and drop yang sangat mudah digunakan. Bagian terbaiknya adalah hampir semua hal dalam panduan ini benar-benar gratis. Anda hanya perlu membayar untuk hosting SiteGround Anda. Untuk mendapatkan penawaran terbaik dari SiteGround, kunjungi tautan di bagian bawah layar ini atau cukup gulir ke bawah ke deskripsi video dan klik tautan pertama yang Anda temukan di sana. Saat Anda berada di halaman hosting WordPress SiteGround, klik mulai sekarang. Anda akan melihat 3 paket hosting. Untuk pilihan yang paling murah, pilih paket startup. Paket ini ditawarkan seharga $2 dan 99 sen per bulan untuk tahun pertama jika Anda membayar di muka selama 12 bulan dan akan diperpanjang menjadi $17 dan 99 sen per bulan setelahnya. Memilih jangka waktu tahunan juga akan memberikan domain gratis untuk tahun pertama. Silakan klik, dapatkan paket untuk memulai proses pembayaran. Pada langkah 2, Anda akan menambahkan domain Anda. Opsi domain baru seharusnya sudah terpilih. Masukkan nama domain yang Anda minati. Dalam kasus saya ingin melihat apakah situs GWP milik Matt tersedia. Pilih ekstensi. .org, .net, atau .us semuanya memenuhi syarat untuk gratis 1 tahun. Klik lanjutkan untuk memesan domain tersebut ke akun Anda. SiteGround akan memastikan domain tersebut tersedia dan menyertakan 1 tahun pendaftaran tanpa biaya tambahan. Selanjutnya, buat akun Anda dengan email dan kata sandi. Lalu, lengkapi informasi klien Anda dengan nama, alamat, dan nomor telepon. Setelah itu, masukkan detail kartu pembayaran Anda. Dalam temuan informasi pembelian, pastikan masa paket startup tetap 12 bulan. Itu adalah penawaran terbaik. Sekarang mari kita tinjau bagian layanan tambahan. SiteGround secara otomatis memilih pendaftaran domain yang gratis untuk tahun pertama, jadi itu sangat bagus. Tambahan lain tidak dicentang secara default, seperti privasi domain seharga $12 per tahun, pemindai situs, cadangan premium, dan pemasaran email. Saya sarankan untuk membiarkannya tidak dicentang kecuali Anda memang menginginkannya. Di bagian bawah, centang kotak yang menyatakan Anda telah membaca dan menyetujui syarat layanan dan kebijakan privasi. Opsi pemasaran tambahan tidak dicentang. Saya akan Anda membiarkannya seperti itu untuk menghindari email promosi. Jika semuanya sudah benar, klik bayar sekarang untuk menyelesaikan pembelian Anda. Anda mungkin akan diminta untuk memverifikasi nomor telepon Anda. Pilih pesan teks atau panggilan telepon untuk menerima kode verifikasi Anda, lalu klik berikutnya. Setelah Anda menerima kodenya, masukkan dan klik berikutnya lagi. Anda akan mendapatkan halaman konfirmasi. Silakan klik untuk masuk ke area klien Anda. Selanjutnya, Anda perlu memverifikasi pendaftaran domain Anda. Anda akan melihat banner di dashboard yang memberitahu Anda tentang hal ini. Buka kotak masuk email Anda dan temukan email dengan subjek verifikasi diperlukan. Di dalam email tersebut, klik tautan verifikasi. Pada halaman yang terbuka, tinjau informasi kontak Anda dan klik tombol verifikasi informasi berwarna oranye. Anda akan mendapatkan halaman konfirmasi. Silakan tutup tab tambahan dan kembali ke area klien SiteGround Anda. Sekarang mari kita atur WordPress. Di bagian beranda area klien, klik Setup Site untuk memulai wizard pengaturan. Pastikan domain Anda sudah dipilih, lalu klik Lanjutkan. Pilih Mulai Situs Baru, pilih WordPress, dan atur nama pengguna serta kata sandi admin yang Anda inginkan. Ingat, ini untuk akun WordPress Anda, bukan akun SiteGround Anda. Anda mungkin akan melihat beberapa pop-up penawaran tambahan, tapi Anda bisa menolaknya saja. Auto-installer dari SiteGround akan mengatur WordPress untuk Anda. Proses ini mungkin memakan waktu beberapa menit. Setelah WordPress terpasang, klik Login Admin untuk mengakses dashboard WordPress Anda. Anda akan diarahkan ke wizard pengaturan WordPress, tapi Anda bisa klik keluar dari wizard di pojok kanan atas karena kita akan mengatur situs Anda sendiri. Selamat datang di dashboard WordPress Anda. Ini adalah pusat kendali Anda untuk mengelola website. Sebagai informasi, ada 2 cara untuk masuk ke panel admin WordPress Anda. Yang pertama adalah metode yang sudah Anda lihat, mengakses WordPress dengan terlebih dahulu masuk ke akun SiteGround Anda. Namun ada juga cara yang lebih cepat. Cukup ketik domain Anda ke peramban dan tambahkan garis miring WP admin di akhir. Itu akan memunculkan halaman login tempat Anda dapat memasukkan kredensial WordPress yang baru saja Anda buat.
Selanjutnya, mari bersihkan WordPress dengan menonaktifkan plugin yang tidak diperlukan. Di sisi kiri, klik plugin. Kami memasang 3 plugin secara default. Untungnya, semuanya dinonaktifkan, tetapi saya akan menunjukkan cara menonaktifkan semuanya secara massal apabila plugin default-nya berbeda saat Anda mendaftar. Klik kotak centang di kiri atas daftar plugin, lalu klik menu tarik turun tindakan massal dan pilih nonaktifkan. Lalu klik terapkan. Selanjutnya, mari pasang tema. Tema WordPress mengendalikan struktur dan tampilan situs secara keseluruhan. Di sisi kiri, klik tampilan. Lalu di bagian atas, klik tambahkan tema. Di kanan atas, cari Astra. Itu seharusnya muncul sebagai pilihan pertama. Klik install, lalu klik aktifkan. Sekarang mari kita mulai desain situs web kita dengan menambahkan plugin Starter Templates. Ini memberi kita akses ke template situs web profesional yang telah dibuat sebelumnya. Di sisi kiri, navigasikan ke plugin. Lalu di bagian atas, klik tambahkan plugin. Cari template pemula. Jika Anda melihatnya, klik install sekarang. Kemudian ketika muncul, klik tombol aktifkan. Anda akan diarahkan ke panduan pengaturan. Sebelum kita mulai, mari pastikan Elementor tersedia di template pemula. Pertama, klik keluar ke dashboard. Di sisi kiri, klik pengaturan. Gulir ke bawah ke bagian template pemula. Pastikan nonaktifkan Elementor tidak dicentang, lalu klik simpan perubahan. Sekarang kembali ke plugin dan di bawah template pemula, klik mulai. Kemudian, di kanan atas, pilih Elementor dari menu drop-down. Setelah Anda memilih Elementor sebagai pembuat halaman Anda akan melihat galeri template yang tersedia untuk Anda. Template berbeda dengan tema WordPress. Tema adalah kerangka desain keseluruhan yang mengatur tampilan dan nuansa situs Anda, sedangkan template adalah tata letak halaman tertentu di dalam tema tersebut. Anda bisa langsung menggulir dan mencari opsi, atau Anda bisa menggunakan menu kategori di bagian atas untuk dengan cepat memfilter dan menemukan template yang sesuai untuk situs Anda. Saat Anda menggulir, Anda akan melihat bahwa beberapa situs memiliki label premium. Label premium menunjukkan bahwa template tersebut berbayar. Semua template lainnya gratis. Untuk tutorial kita, saya sangat suka tampilan yang satu ini di kiri atas, jadi saya akan memilihnya. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan beberapa opsi kustomisasi awal. Pertama, Anda bisa mengunggah logo situs dengan mengklik untuk mengunggah file, tapi jika Anda belum punya logo sekarang, tidak masalah. Saya akan tunjukkan cara menambahkannya nanti. Anda juga bisa memilih pasangan font dengan mengganti-ganti untuk melihat mana yang paling Anda sukai. Saya suka yang ini. Selanjutnya, Anda bisa memilih palet warna. Coba-coba sampai Anda menemukan yang Anda suka. Saya benar-benar suka dengan tombol kuning ini. Setelah pengaturan awal Anda sudah sesuai, silakan klik lanjutkan. Anda harus diminta untuk memilih fitur, centang opsi yang Anda inginkan, atau cukup klik lewati langkah ini. Anda akan melihat halaman ini dan bisa mengisinya jika mau, atau Anda bisa langsung klik saya mengerti, ayo mulai lalu klik kirim dan bangun situs web saya. Ini akan memerlukan beberapa saat untuk memproses karena sedang menyiapkan semuanya. Setelah selesai, Anda akan melihat animasi konfeti yang menyenangkan dan Anda bisa klik lihat situs web Anda untuk melihat hasilnya. Dan inilah dia. Anda bisa melihat bahwa starter template sudah dimuat sepenuhnya ke situs kita. Sekarang kita sudah berada di editor, Anda bisa menutup tab Starter Templates. Selanjutnya, mari mulai mengedit situs kita. Kita akan menggunakan Elementor sebagai pembangun halaman kita. Untuk mengaksesnya, pergi ke bagian atas dan klik Edit dengan Elementor. Dan di sini Anda bisa melihat antarmuka Elementor. Elementor adalah alat seret dan lepas yang membuat perubahan pada situs Anda menjadi sangat mudah. Mari kita lihat secara singkat bagaimana halaman web ini dibangun. Ada dua jenis blok bangunan utama di WordPress, yaitu container dan element. Bagian-bagian yang lebih luas di sini adalah container, dan bagian-bagian individual di dalamnya dianggap sebagai elemen. Untuk memahami struktur situs dengan lebih baik, kita bisa menggunakan panel struktur. Klik panah drop-down di sebelah container, dan jika Anda mengklik berbagai item dalam daftar, Anda dapat melihat berbagai container dan elemen yang disorot, sehingga Anda bisa benar-benar memahami apa yang sedang Anda lihat. Container melakukan persis seperti namanya. Mereka menampung hal-hal lain, termasuk kontainer dan elemen lainnya. Anda dapat mengklik tombol I di sebelah elemen manapun di panel struktur untuk menyembunyikan atau menampilkannya. Anda juga bisa melakukan ini untuk seluruh bagian dengan mengklik tombol I di sebelah kontainer. Mari kita tutup panel struktur ini dengan mengklik tombol X. Anda selalu bisa membukanya kembali nanti dengan menekan Command I di Mac atau Control I di Windows.
Kalau Anda menggulir ke bawah untuk melihat kontainer berikutnya di halaman dan mengarahkan kursor ke atasnya, Anda akan melihat tab Edit Container berwarna pink muncul. Anda dapat mengklik 6 titik ini untuk menyeret kontainer ke lokasi lain di halaman. Anda dapat mengklik tombol plus untuk menambahkan kontainer baru. Atau jika Anda ingin menghapus kontainer sepenuhnya, Anda bisa mengklik tombol X. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara mengedit teks, tombol, dan gambar. Elementor membuatnya sangat mudah untuk menambahkan elemen baru dan melakukan perubahan. Untuk mengedit teks di halaman, klik pada teks yang ingin Anda perbarui, lalu cukup ketik seperti Anda menggunakan pengolah kata. Anda juga dapat memperbarui gaya teks dengan mengklik tab Style di panel inspektor sebelah kiri. Untuk memperbarui tombol, caranya mirip. Klik pada tombol yang ingin Anda ubah, lalu di panel sebelah kiri, ubah teksnya. Anda dapat menautkan tombol ke tujuan di bagian link pada panel sebelah kiri. Pertama, hapus tanda pagar. Kemudian mulai ketik nama halaman yang ingin Anda hubungkan dan pilih ketika muncul. Tautan akan terisi secara otomatis. Untuk tautan eksternal, cukup tempelkan URL lengkapnya. Dan seperti teks, Anda dapat memperbarui gaya tombol dengan mengklik tab Style. Menambahkan elemen baru ke halaman juga sangat mudah. Pergi ke bagian atas dan klik tanda plus untuk menambahkan elemen. Kemudian temukan jenis elemen yang ingin Anda tambahkan dan seret ke dalam halaman. Untuk memindahkan elemen ke tempat lain di halaman, cukup klik dan seret ke lokasi yang diinginkan. Untuk menghapus elemen, cukup klik kanan pada elemen tersebut lalu klik hapus. Selanjutnya, Stepper akan menunjukkan cara memperbarui gambar. Klik pada gambar manapun yang ingin Anda ganti, lalu di panel sisi kiri, arahkan kursor ke gambar tersebut dan pilih-pilih gambar. Kemudian klik pilih file untuk mengunggah gambar dari komputer Anda atau klik Media Library untuk mencari gambar yang sudah ada di situs Anda. Anda juga dapat mengklik cari gambar untuk menemukan gambar stok. Saat Anda menemukan gambar yang Anda suka, klik sisipkan. Sekarang Anda sudah tahu cara mengedit kontainer dan elemen di halaman Anda, tapi bagaimana jika Anda ingin menambahkan halaman baru? Elementor membuat hal ini sangat mudah. Cukup naik ke bagian atas dan klik menu drop-down di samping nama halaman Anda saat ini. Dalam kasus kita, itu adalah Home. Lalu klik tambah halaman baru. Anda mungkin akan mendapatkan jendela yang meminta Anda untuk menyimpan sebelum keluar. Silakan klik simpan dan keluar. Di sini Anda bisa melihat halaman kosong. Pertama, kita perlu memberinya nama, jadi naik ke atas dan klik ikon roda gigi. Lalu di sisi kiri, di bawah pengaturan umum, temukan kolom judul dan beri nama halaman Anda. Dalam kasus saya akan menamainya The Theme. Selanjutnya, Anda bisa klik tombol plus untuk menambahkan kontainer, pilih tata letak untuk kontainer, dan mulai menambahkan elemen. Ini sangat bagus jika Anda ingin membangun halaman dari awal. Namun jika Anda tidak ingin membangun semuanya dari awal, Anda bisa menggunakan Starter Templates untuk memulai dengan lebih cepat. Klik logo Starter Templates, gulir galeri untuk menemukan desain umum yang Anda suka, dan ketika Anda membukanya, Anda akan mendapatkan opsi untuk halaman-halaman individual. Dalam kasus saya suka desain About Us yang ini. Jadi saya akan klik untuk membukanya, lalu klik Import Template. Dan begitu saja, template telah dimuat ke halaman. Dan saya dapat dengan cepat mengubah tajuk ini menjadi theme. Sekarang, jika seseorang mengunjungi situs web ini sekarang, mereka tidak akan melihat halaman ini. Dan itu karena jika Anda melihat di bagian atas, di samping nama halaman tertulis draft. Untuk menayangkan halaman ini, klik terbitkan di kanan atas. Dan di sini Anda dapat melihat tag draft di samping nama halaman kami telah hilang. Dan halaman ini sekarang sudah tayang. Untuk melihat pratinjau halaman ini di situs langsung Anda bisa pergi ke kanan atas dan klik ikon mata. Dan inilah dia. Tapi ada satu masalah, halaman ini tidak muncul di bilah navigasi kami. Untuk menambahkan halaman baru ini ke bilah navigasi, pergi ke kiri atas dan klik sesuaikan. Lalu di sisi kiri, klik menu, lalu klik menu utama. Di sini Anda bisa klik tambah item, lalu pilih halaman baru dari daftar. Dan klik publikasikan untuk melihat perubahan Anda. Jika Anda tidak suka urutan item di menu, Anda cukup mengambil halaman baru tersebut dan menyeretnya ke lokasi baru. Sekali lagi, ketika Anda sudah puas dengan perubahan Anda bisa klik publikasikan. Lalu Anda bisa kembali ke menu utama. Sekarang, mumpung kita masih di sini, izinkan saya menunjukkan cara memperbarui header dan footer situs. Kita akan mulai dengan header. Di sisi kiri dari menu, klik header dan selanjutnya kita bisa memperbarui logo situs. Untuk mengganti logo, klik tombol ganti logo, lalu tambahkan logo baru Anda dari perpustakaan media atau unggah file baru. Seperti itu saja, logo sudah ditambahkan di kiri atas situs web dan saya bisa mengubah ukuran logo dengan mengatur lebar logo menggunakan slider di sini.
Selanjutnya, mari kita perbarui footer situs. Kita akan kembali ke menu utama, lalu pilih footer. Dan di sini Anda bisa melakukan pembaruan dengan menyeret berbagai elemen di editor ini ke bawah. Setelah selesai, pastikan untuk mempublikasikan perubahan Anda. Setelah selesai melakukan perubahan pada pengaturan situs, klik X untuk kembali. Dan di sini kita bisa melihat situs web baru kita yang indah. Sekarang Anda sudah tahu cara mengatur situs WordPress Anda dengan SiteGround, dan Anda juga tahu cara menyesuaikannya menggunakan alat intuitif dari Elementor. Ingat, jika Anda belum mendaftar, gunakan tautan mitra khusus kami di deskripsi untuk mendapatkan penawaran terbaik di hosting SiteGround. Terima kasih sudah mengikuti panduan ini.